Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Thumma amma ba'd. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naumu shaimi ibadatun wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun." Yang artinya, naumu shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Di sini menunjukkan bahwa bukan berarti selama berpuasa kita kemudian tidur terus. Jadi memahami hadis itu jangan diterjemah. Seringkali sebuah hadis itu disimpulkan hukumnya dengan diterjemah, padahal ini tidak boleh. Menyimpulkan hadis itu pertama diterjemahkan, kemudian dipahami maknanya dari berbagai sudut, dari asbabul wurudnya, datang sebabnya hadis, kemudian dari indikator dari berbagai hal. Ya, menurut keterangan para ulama baru disimpulkan makna dan hukum hadis itu. Dan sebagian orang awam itu biasanya kalau menyimpulkan hadis itu diterjemah. Ini kesalahan fatal dan banyak membuat kesimpulan-kesimpulan hukum yang aneh, yang nyeleneh, yang tidak pernah kadang dinyatakan oleh seorang ulama pun. Maka di sini saya wanti-wanti sekali. Ada seorang imam namanya Sufyan bin Uyainah. Insyaallah semuanya sudah pernah dengar nama beliau ya. Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala pernah menyatakan, al-hadithu madhillatun illa lil fuqaha. Hadis itu menyesatkan. Hadis itu berpotensi besar menyesatkan kecuali di sisi para fuqaha, para ahli fikih, benar-benar ulama yang faqih, yang dalam ilmunya. Karena kalau para ulama fuqaha, ahli fikih yang benar-benar alim itu ketika menyimpulkan hukum dari sebuah dalil itu luar biasa. Mereka punya hafalan ribuan bahkan jutaan hadis. Mereka punya ilmu, segala piranti ilmu untuk menyimpulkan hukum, ilmu tentang tafsir, ilmu tentang bahasa Arab, ilmu tentang hadis, ilmu tentang segala macam mereka punya. Sedangkan kita orang awam itu tidak punya itu, sehingga potensi orang tersesat ketika membaca dan menyimpulkan hadis itu sangat besar sekali. Nanti lain waktu mungkin akan saya contohkan ya contoh-contohnya, tapi ini kita konsen ke hadis ini dulu. Hadis ini di awal potongan hadis ini, naumu shaimi ibadatun, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, itu jangan kemudian dipahami berarti Rasulullah SAW itu memerintahkan kita kalau puasa tidur terus dari semenjak setelah sholat subuh sampai sampai maghrib. Bukan begitu. Wah, kan ibadah gitu kan. Nah, ini karena masih diterjemah Pak, masih diterjemah hadis ini, belum dipahami. Maksud hadis ini kalau kita lihat kepada kitab syuruhul hadis, syuruh itu maksudnya penjelasan, jamak dari syarhun, kutub syuruhul hadis seperti Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim, kemudian Tuhfatul Ahwadhi, Syarah Sahih Sunan Tirmidzi, kemudian yang lainnya itu banyak sekali. Maksud hadis ini bahwa seorang yang apabila tidak tidur berpotensi besar untuk melakukan maksiat
dan hal-hal yang akan membatalkan atau minimal mengurangi pahala puasanya, itu lebih utama baginya untuk tidur. Orang kalau tidak tidur, terjaga seperti ini, maunya dosa terus, sulit menahan diri dari perbuatan dosa. Ya ghibah jalan, menggunjing, menggibah, puasa masih jalan, berdusta masih jalan, maaf, matanya masih kemana-mana melihat sesuatu yang haram, telinganya masih mendengar sesuatu yang haram, dan lain sebagainya. Kalau orang tipe seperti ini, ya kalau nggak ada sesuatu yang lebih urgen, ya tidur saja. Itu ibadah. Minimal orang yang seperti ini dan tidur, walaupun dia tidak tambah pahala selain puasa, nggak ada tambahan pahala zikir, nggak ada tambahan pahala membaca Quran, gitu, nggak ada tambahan pahala yang seperti itu, tapi minimal nggak tambah dosa, itu sudah mending. Puasanya sah, tapi tidak pernah tambah maksiat dan tidak pernah melakukan sesuatu yang mengurangi nilai puasa, kan lebih mending. Begitu maksudnya. Daripada kalau dia tidak tidur, karena potensi orang tadi ya, karakternya begitu. Kalau dia tidak tidur, ya sudah, gibah jalan, berbohong jalan, memfitnah jalan, mengadu domba jalan, matanya melihat perkara haram dari sejak pagi sampai sore entah berapa puluh ratus kali, telinganya juga dan lain sebagainya. Andai pun itu puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya terkurang terus, nanti pas adzan maghrib habis, cuma dapat apa? Lapar dan haus. Terkecuali kalau kita tetap harus tidak tidur untuk melakukan perkara yang urgen atau wajib bagi kita, seperti mencari nafkah. Mencari nafkah kan wajib bagi seorang suami. Nah, seperti ini maka apa? Seperti ini maka kalau karakternya orang begini, ya tetap bekerja, karena untuk mencari nafkah itu hukumnya wajib, dan dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk menahan diri dari melakukan berbagai kemaksiatan dan dosa atau hal-hal yang mengurangi nilai puasanya. Ini maksud naumus shaimi ibadatun. Makanya banyak ulama di zaman dahulu ya yang menyatakan termasuk tirakat akhir zaman itu malah tidur, Pak. Orang itu kalau tidur banyak selamatnya. Banyak selamatnya orang tidur itu. Tidak bohong. Karena orang puasa itu kelemahannya itu, saya kasih rahasia ya. Orang puasa itu kelemahannya di lisan, Pak. Pembicaraan. Kalau enggak ya bohong, ghibah, dusta, mengadu domba dan sebagainya. Kelemahannya di lisan pertama. Kelemahan kedua orang puasa itu di mata. Di apa? Di pandangan mata. Itu yang paling pokok itu. Kalau tangan kaki insya Allah masih aman lah. Enggak mungkin mukul orang, enggak mungkin mencuri, enggak mungkin lain sebagainya. Kaki juga masih aman lah, nggak mungkin jalan ke tempat maksiat, masih puasa. Tapi kelemahannya di situ. Lisan sama apa? Pandangan mata. Dan ini obatnya cuma tidur. Obatnya cuma tidur. Maka itu salah satu tirakat akhir zaman yang banyak dianjurkan oleh para ulama, sekiranya tidak memiliki aktivitas yang urgen, yang penting dan juga yang wajib. Yang ideal itu tentunya seorang yang berpuasa itu mengisi hari-harinya dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan membaca Al-Quran, dan kami menyarankan minimal mari kita usahakan untuk bisa khatam bulan ini. Sekali sajalah, nggak usah banyak-banyak. Jangan sampai bulan ini kita nggak khatam, Pak. Sayang, tahun depan jangan-jangan kita sudah tidak bertemu Ramadan, kita menyesal sendiri. Bulan ini kasih Allah umur, masih ketemu Ramadan tapi nggak khatam, padahal bisa baca Quran dengan zikir, dengan sedekah. Bahkan saya beberapa waktu yang lalu sempat melihat atau mendengar ceramah seorang ulama Suriah yang sangat menyentuh hati, di mana kalamullah, membaca kalamullah, membaca Quran itu min afdali zikri. Zikir yang paling utama itu kalamullah,
membaca Al-Quran, mengalahkan seluruh zikir-zikir yang ada. Dengan memahami, merenungi, ya mentadaburi, memikirkan ayat-ayat itu sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak ada tandingnya. Apalagi sekarang kita di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya kata Rasul, wasumtuhu tasbihun. Diamnya orang berpuasa itu adalah tasbih. Tasbih maksudnya zikir subhanallah. Dalam arti bukan diam itu kemudian nilainya bertasbih, mengucapkan subhanallah, tidak. Ini kembali ya, memahami hadis itu sulit. Harus merujuk kepada keterangan para ulama. Kalau terjemahannya begitu kan kacau. Masa orang diam seperti bertasbih? Enggak begitu maksudnya. Tapi diamnya orang puasa itu bernilai pahala, sebab dengan dia diam tidak banyak bicara itu, dia akan terselamatkan dari banyak kesalahan dan potensi maksiat atau dosa. Maka ada sebuah ucapan menyatakan mangkana kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Siapa yang banyak bicara hampir dipastikan banyak salahnya. Berarti semakin banyak diam itu adalah apa? Semakin sangat bisa diminimalisir akan potensi kesalahannya. Maka jangan banyak ngobrol. Kalau berpuasa bulan Ramadan, ngobrolnya setelah buka saja. Supaya kadang orang ngobrol walaupun kayaknya awal-awalnya ngobrolnya masih fine-fine aja. Enggak kok, ini masalah enggak dosa. Kan awalnya Pak. Nanti kalau sudah jalan di tengah akhir itu enggak terasa. Melenceng ke ghibah, melenceng ke fitnah, itu enggak terasa. Cuma startnya aja masih mubah, tapi setelah di tengah haram, di akhir lebih haram lagi. Itu ya. Kemudian wa amaluhu mudha'afun kata Rasul. Amalan orang berpuasa itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dilipatkan, yang sunnah menjadi wajib nilainya, yang wajib menjadi 70 kewajiban. Jadi mari di bulan Ramadan ini kita isi dengan amal soleh. Apa saja ya, baca Al-Quran, zikir, sedekah. Apalagi sedekah, saya sarankan, apalagi di sini ada banyak program untuk masyarakat muslimin di sini, berupa takjil, berupa iftar dan sebagainya. Silahkan berserikat di masjid ini, insya Allah amanah. Rp1.000 di bulan ini yang kita keluarkan itu bisa bernilai 1 juta di luar Ramadan pahalanya Pak. Padahal cuma 1.000. Misal kita per hari 1.000 terus rutin sampai 30 hari, berarti kita rata-rata punya 30 juta nilai sedekah di bulan ini. Kalau di luar Ramadan 1.000 ya paling nilainya 10.000 atau sekitar itu. Tapi kalau di Ramadan tidak, tanpa batas. Wa du'auhu mustajabun. Wa du'auhu mustajab, dan doanya orang berpuasa itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saat ini kita punya sesuatu yang ingin kita raih, kita cita-citakan, entah untuk diri kita sendiri, untuk istri kita, apalagi untuk anak-anak kita, panjatkan di saat-saat ini. Yang penting saat Anda sedang puasa ya, jangan pas sudah buka. Apalagi setelah terawih makan kekenyangan baru doa, kurang mantep. Pas lapar Pak, pas lapar, pas kita sedang apa? Sedang seperti ini masih puasa. Insya Allah doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk anak-anak kita ya, untuk istri kita, untuk bapak ibu kita, terutama untuk diri kita. Mau doa akhirat, doa dunia boleh. Mau kepentingan akhirat, kepentingan dunia juga boleh. Insya Allah mustajab. Karena ini janji dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa dzambuhu maghfurun, dan dosa orang yang berpuasa itu diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat bulan Ramadan ini. Maksudnya di sini adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tetap harus taubat. Dosa besar itu ya berjudi, minum khamr,
membunuh, mencuri, berzina, itu tidak bisa dihapus otomatis, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa kecil hangus semua, di bulan ini hangus semua tanpa terkecuali. Itu hebatnya Islam. Maka dalam sebuah hadis yang lain disebutkan ar-ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahun atau lima bainahuma. Bulan Ramadan pertama ke Ramadan berikutnya itu penghapus dosa seluruhnya di antara keduanya. Maka saya heran kalau baca hadis, memang tetap ada ya. Saya heran kalau ada orang Islam masuk neraka itu. Saya heran. Aneh, seharusnya tidak bisa. Tapi ya tetap nanti kan ada orang-orang Muslim yang tetap harus mampir neraka, Pak. Saya bahasakan mampir, cuma lewat mampir sebentar terus masuk surga. Nggak ada orang Islam yang kekal dalam neraka selamanya. Pasti kekalnya di surga. Kalau mampir mungkin ada. Kita ingin yang langsung apa mampir? Ingin yang mampir atau langsung? Langsung lah, jangan mampir, Pak. Jangan mampir, ya, jangan mampir. Langsung aja, Pak. Dan makanya saya nyatakan hampir nggak masuk akal kalau ada orang Islam itu kok bisa mampir neraka dulu. Lah wong pahalanya seperti ini, berarti yang mampir-mampir itu udah kebangetan bener gitu loh. Sudah nggak punya amal soleh, nggak mau apa-apa sama sekali, maksiat terus hidupnya, ya mungkin mampir. Tapi yang standar orang Muslim taat, standar aja lah, nggak usah soleh-soleh banget, nggak usah ahli ibadah banget, yang wajib-wajib sunnah ya kadang-kadang, itu insya Allah aja seharusnya secara logika nggak mungkin mampir neraka karena pahala yang Allah sediakan begitu banyak. Demikian yang bisa kami sampaikan di ceramah singkat siang ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.